Kita perlu jujur dan tulus. Dan kejujuran dan ketulusan tidak cukup, tapi kita perlu wawasan ilmu. Kalau orang nggak jujur dan nggak tulus, ayat dibikin main-main. Hadis dibikin main-main untuk menjadi diikutkan dengan hawa nafsunya. Jujur. Kemudian setelah itu wawasan. Ingat, kalau orang tidak jujur, ayat akan dibikin main-main. Tidak tulus, ayat bikin main-main. Sehingga main-mainnya untuk menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Karena tidak jujur. Kemudian yang kedua adalah wawasan, harus ada ilmu, belajar. Kalau tidak belajar bisa salah. Sehingga bisa menghukumi keharaman sesuatu yang tidak haram atau sebaliknya yang haram jadi halal. Ini kan bencana seperti yang barusan kita dengar. Tidak tahu yang dibaca apa kalau orang menghalalkan zina. Dan termasuk dari pertanyaan tadi ini adalah masalah wawasan. Wawasan, pokoknya anggap saja Anda jujur, saya jujur, semuanya jujur, lihat. Jujur, baru setelah itu kita jujur kita dengan Allah, takut kepada Allah, tidak akan main-main urusan syariat, urusan agama. Baru setelah itu kita membaca wawasan para ulama. Nah, ini ada main-main. Jadi hadis tentang, ada satu hadis Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari yang disebutkan tentang pengharaman khamr, sutra, zina, alat-alat yang melalaikan. Itu kan satu hadis Bukhari, la takunanna ala ummati la yakunanna ala ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal khamra wal harira wal ma'azif. Nah, ini dibikin main-main dengan hawa nafsu, riwayat macam ini. Ini kalau kamu berani menghalalkan, sudah masalah menghalalkan zina jelas hukumnya. Keluar dari iman, nggak usah dibahas. Kita tidak ingin mengulang-ulang pembahasan ini. Sudah jelas. Cuman ada orang ingin memancing di balik itu semua untuk menuruti hawa nafsunya, ingin menjustis orang yang dengar alat musik neraka semuanya. Nah, ini juga hawa nafsu lagi. Sehingga kenapa kamu berani menghalalkan zina, kok tidak berani menghalalkan alat-alat musik padahal ayatnya dijejer. Dan setelah ini ada orang main hawa nafsu, selagi alat musik halal, kenapa kamu tidak menghalalkan zina? Lihat rancuhnya agama oleh orang yang mengikuti hawa nafsu. Di sana dia mendengar lagi nanti grup yang menghalalkan zina berhujah, nah, ente aja alat musik berani menghalalkan, kenapa kok zina tidak berani kau halalkan? Ente ini apa? Oh, main. Karena apa? Hawa nafsu lawan hawa nafsu. Kalau ulama-ulama kita nggak begitu. Membaca hadis ini tidak hanya satu hadis dibaca lalu langsung dibuat untuk mukul sana mukul sini, tidak. Maka di sini menyebutkan ada yang namanya khamr. Pertama ada yastahiluna, menghalalkan, murtad orang yang menghalalkan. Apa itu? Yastahilunal khamra wal hirra wal harira wal ma'azif. Ada 4 disebut di sini. Cuman yastahilluna ini menghalalkan, ini kalimat yastahilluna ini ulama paham berarti ini adalah karena ada ayat yang mengharamkannya. Lalu para ulama membahas zina, apakah ada yang mengharamkan zina? Dibahas dalam Al-Quran banyak, bukan sekedar wala taqrabu zina, akan tapi ada disebutkan innalladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar sampai wala yaznuna wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Berzina berlaku dosa haram, yudha'af lahul 'adzab, akan dilipatkan dengan dosanya. Zina haram. Jadi pengharaman zina bukan dengan hadis tadi, bukan. Pengharaman zina dengan ayat lain. Urusan khamr, innamal khamru, pengharaman khamr pun juga bukan dengan hadis ini, tapi dengan hadis lain, karena kalimat yastahilluna, menghalalkan, berarti sebelumnya sudah ada keterangan haram. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, jauhi. Ini pengharaman khamr. Harir adalah banyak riwayat tentang harir. Innama yalbasul harir man la khalaqa lahu fil akhirati. Orang yang menggunakan harir, banyak hadis tentang harir, tentang sutra baik kaum laki-laki banyak. Cuman alat-alat yang melalaikan, jangan kalimat alat musik dulu. Alat yang melalaikan ini apakah ada sebelumnya pengharamannya? Mana pengharaman alat musik secara khusus? Mana?
Nah ini para ulama membedakan, berarti ini bukan hanya iktiron. Kenapa kok disebut oleh Nabi Muhammad SAW ini? Karena umumnya orang berzina itu biasanya dibarengi dengan khamr, kemudian mewah megah-megahan baju, kemudian dia main alat musik begitu. Jadi mereka memahami ini nggak langsung begitu. Jadi umumnya coba Anda kalau minuman keras, ada orang yang biasa berzina, ada apanya situ? Alat musik. Akan tapi ma'azif itu sendiri, lah ini pembahasan yang sudah kita bahas tentang makna ma'azif. Apakah betul ma'azif adalah alat yang melalaikan itu semuanya haram? Ma'azif ini perlu penjelasan, ma'azif seperti apa? Justru ma'azif bisa dijejer dengan khamr, dijejer dengan zina, maka ma'azif alat yang melalaikan khusus yang diharamkan. Kenapa? Karena di sana ada berita bahwasanya tidak semua ma'azif itu haram. Apa itu? Tidak semua alat melalaikan haram. Kenapa? Di sana ada penghalalan rebana. Ayo. Jadi hati-hati wahai ahli iman. Jangan Anda membuat celah setan melalui tadi yang menghalalkan zina, atau sisi lain akan menjadi orang yang dua kubu tadi, kubu yang kami sebutkan. Dua kubu sesat. Ya kubu sesat tadi. Akhirnya orang menjadi menghalalkan zina karena musik saja boleh, kenapa zina tidak boleh? Ini kan bahaya banget. Nah, maka di sini para ulama menjelaskan masalah ma'azif itu. Adapun kalau lahu, apakah semua yang melalaikan itu adalah haram? Tidak semua melalaikan, bahkan termasuk malahi ada 3 atau 4 hal. Yang minal malahi yang kata Nabi Muhammad adalah halal 4. 4 itu bukan hasar, bukan batasan, akan tapi banyak sesuatu yang melalaikan itu adalah halal. Dan Nabi menyebutkan apa itu halal, contohnya hadis Nabi kama qala Rasul, darbul khail, main kuda itu lalai dia kalau main kuda konsen. Mudaba'atur rajul imra'atahu, mencumbui istri, main panah, sibahah, ini melalaikan. Artinya tidak semua melalaikan, termasuk rebana itu kan boleh. Dufu, seorang perempuan bernazar, ya Rasulullah, ini nadartu an adribud daffa law salamakallah, ya Rasulullah, aku bernazar kalau seandainya engkau selamat aku akan mukul rebana. Nabi mengatakan aufi binadrik, penuhi nadarmu. Lah kok boleh? Maka ini loh maksudnya. Berarti urusan ma'azif ini adalah khilaf di dalam menerjemahkan apa itu ma'azif. Kemudian setelah hukumnya pun tidak sama dengan hukum sebelumnya. Akan tapi disebut di sini karena umumnya ma'azif ini menyertai yang namanya zina dan minuman keras. Maka hati-hati urusan ma'azif. Maka ini adalah orang bisa berbeda. Jangan sampai Anda menghubung-hubungkan ma'azif dengan zina lalu Anda mengatakan tadi itu kalimat fitnah. Kalau engkau berani mengharamkan zina, kenapa tidak berani mengharamkan musik? Anda masuk hawa nafsu. Karena ini masalah khilaf dalam hal ini. Anda masuk wilayah hawa nafsu. Dan hadis masalah ma'azif ini para ulama mengatakan riwayatnya sahih hadis ini. Adapun yang lainnya adalah diperbincangkan. Sahih. Akan tapi begitulah cara ulama memahamkan. Akan tapi menjadi sebuah kesepakatan adalah ma'azif, alat-alat yang melalaikan, anggap saja alat musik yang benar-benar haram adalah alat musik yang biasa digunakan untuk mengiring kefasikan zina dan minuman keras, atau dengan bahasa ulama dengan adalah yang merupakan dakbul fusak, alat musik yang menjadikan cirinya orang fusak, orang fasik. Ini adalah masih ada celah. Jadi jangan mencampur aduk ya. Jangan sampai membuat celah nanti orang yang menghalalkan zina akhirnya dapat celah gara-gara omongan ustadz yang sok nih. Berbahaya ini karena Anda merusak. Lalu mengatakan, kalau Anda berani menghalalkan zina, kenapa Anda tidak menghalalkan musik? Dalam urusan alat ini ada rinciannya. Ada rinciannya. Ini adalah tentunya tidak kami hadirkan di sini kan. Ada 5 hal yang pernah kami sebutkan. Ya, kalau di sini nanti mengulang, kita ingin pendek karena ingin nyampe pesan. Cari yang pernah kami sampaikan di tempat lain tentang musik dan sebagainya. Yang jelas masalah alat musik ini adalah bukan seperti haramnya zina. Masih ada khilaf di dalam hal ini. Kalau alat musik yang merupakan dakbul fusak, alat musik yang menyebabkan ciri khas, artinya kapan Anda membawa alat musik tersebut, Anda langsung bilang engkau golongan mereka. Itu yang nggak boleh. Jadi tolong hati-hati ya. Hei cara juru dakwah, jangan Anda membuat celah. Karena kita ingin betul-betul ingin menyumbat, menutup. Jangan sampai ada orang membuka celah zina lalu jadi halal. Enggak. Tapi gara-gara omongan orang semacam itu, orang yang menghalalkan zina ada angin nih. Sementara Anda seolah-olah ingin jihad, ingin menghantarkan orang agar menjauhi musik. Anda menggiring orang agar menjauh musik, tak tahu di sana kebuka orang menghalalkan zina. Anda zalim juga. Karena apa? Anda perlu membaca wawasan para ulama. Seperti itu. Adapun musik seperti yang diharamkannya,
Adalah rebana alat, misalnya nanti akan dikembangkan bagaimana jika di bulan Ramadan orang-orang di kampung membawa kentongan 16 kentongan dengan bermacam-macam ini, lalu ini haram ndak? Ini nah, ini kan perlu didiskusikan. Jadi jangan sampai ada langsung mengatakan seolah-olah persis antara ma'azib dengan khamr. Ma'azib belum ada dalil sebelumnya, tapi kalau khamr ada dalil sebelumnya, zina ada dalil sebelumnya, seperti itu. Jadi mohon maaf, ini kita kadang-kadang sedih ada orang yang bermain di balik Al-Quran hadis Nabi untuk mengikuti hawa nafsunya, untuk melawan orang yang tidak disenanginya. Sebenarnya dia dari awal kayaknya punya kebencian dengan orang yang suka dengar musik. Anda dengar begini, kenapa kok berani mengharamkan zina, kok tidak berani mengharamkan alat musik? Nah, ini kan jadi fitnah. Mohon akhwani, bagi yang tidak mau mendengar alat musik, saya akan cembong, bagus, karena Anda sibuk dengan baca Al-Quran dan sebagainya, kita hargai itu semuanya. Tapi kalau sudah Anda punya kalimat yang menfitnah semacam ini, saya jadi kaget ini. Selama ini kalau ada orang mengatakan hukum musik adalah haram, suka-suka Anda. Dan memang ada sebagian musik yang haram kok, tidak kita pungkiri kok, yaitu yang menjadi tak rusak. Akan tapi di saat Anda jejer masalah musik dengan zina, Anda salah, karena hari ini hari panas, orang sibuk dengan tulisan seseorang atau cetusan seorang tentang penghalalan zina. Ini berbahaya, Anda berbicara tidak tepat pada waktunya. Sedikit saya marah hal yang sama ini, karena apa? Kita perlu kesejukan, kita perlu wawasan, kita perlu berpegang dengan syariah, kita perlu ketulusan, kejujuran, bukan main-main urusan agama. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan mohon maaf kepada yang mempunyai ungkapan yang sungguhnya, karena kami mendengar itu, yang punya ungkapan-ungkapan seperti itu, kami sampaikan ini semua tanda cinta, bukan karena membenci Anda. Termasuk kepada yang menulis tulisan yang menghalalkan zina, saya mencintai, mungkin dia adalah ahli la ilaha illallah, tobatlah, selesai. Bukan sekedar minta maaf, tobat, selesai, akan aku batalkan itu semua pemikiran, saya akan berubah, Anda akan selamat. Saya sampaikan kepada Anda yang punya masalah ini, Anda pintu surga, Anda pintu neraka. Selagi nyawa masih ada di kandung badan Anda, ayo segera kembali kepada Allah. Tidak perlu membela. Kata maaf belum cukup. Kata maaf itu apakah Anda sadar atau belum? Atau hanya karena takut dihujat dan sebagainya? Atau memang Anda ingin kembali ke Allah, tulis, batal yang saya tulis tentang ini. Saya pastikan hari ini zina adalah haram, gini-gini adalah haram. Selesai. Istimewa Anda. Anda ahli surga insya Allah. Tapi kalau dengan kesombongannya membela kesalahannya, adalah sebuah kesombongan yang Allah pun tidak senang dan tidak akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, selama ini mungkin Anda punya konflik masalah musik, maka jangan sampai Anda dengan hawa nafsu Anda di saat semacam ini Anda mencetuskan kalimat-kalimat yang akan menjadikan orang yang saat ini hati mulai rusak tambah rusak. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wallahu a'lam bishawab.